Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat bersemangat sekali karena saya punya kabar baik untuk teman-teman semua. Jadi begini ceritanya, teman saya dan teman kita semua sebenarnya berkabar ke saya melalui WA bahwa beliau sempat mencatat kisi-kisi soal SKB yang keluar pada tahun lalu, dan catatan itu diberikan ke saya. Dan kabar baiknya adalah kisi-kisi itu sebagian besar sudah saya jadikan soal, atau kalaupun belum, sudah saya buatkan kontennya. Saya sudah buatkan videonya dalam bentuk konten, dan sisanya adalah video yang akan saya buat setelah video ini teman-teman tonton. Jadi pastikan tetap teman-teman ikuti Pusat Arsip Indonesia dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal konten-konten terbaru dari Pusat Arsip Indonesia. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung pada pembahasan soalnya mulai dari nomor ke-41. Soal nomor 41, yang merupakan ketentuan arsip terjaga menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan adalah sebagai berikut, kecuali A. Pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada ANRI. Pemberkasan dan pelaporan wajib dilakukan paling lama 1 tahun sejak terjadinya kegiatan. C. Arsip yang tercipta pada lembaga negara, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi negeri yang berkaitan dengan arsip terjaga wajib diserahkan kepada ANRI dalam bentuk salinan autentik dari naskah asli paling lama 1 tahun setelah dilakukan pelaporan kepada ANRI. D. Arsip terjaga wajib diserahkan kepada ANRI sebagai memori kolektif bangsa. Silahkan dijawab. Jawaban nomor 41 adalah D. Jadi ini juga merupakan soal jebakan karena poin C dan poin D itu mirip. Tapi kalau teman-teman perhatikan secara teliti, yang benar adalah yang disebutkan dalam undang-undang adalah poin C, sedangkan poin D-nya tidak disebutkan dalam undang-undang. Artinya yang diserahkan kepada ANRI, yang wajib diserahkan kepada ANRI-nya adalah daftarnya dan salinan otentiknya. Jadi bukan arsip terjaga itu yang harus diserahkan. Jadi jawaban nomor 41 adalah D. Kita lanjutkan ke nomor 42, yang merupakan fungsi dan tugas arsiparis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah A. Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi negeri. B. Menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak keamanan informasi dan atau fisik arsip. C. Menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyelamatan arsip. Silakan jawab dulu. Jawaban nomor 42 adalah A. Saya akan sekalian bahas dengan jawaban nomor 43. Sementara saya kasih kuncinya dulu, 42 adalah A. Baik, kita lanjutkan ke nomor 43, yang merupakan kewenangan arsiparis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah A. Menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandang pengguna arsip dapat merusak keamanan informasi dan atau fisik arsip. B.
menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. C. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. D. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik. Jawaban nomor 43 adalah A. Supaya teman-teman mudah mengingatnya, saya kasih clue dari nomor 42 dan 43. Jadi, ada ciri yang mudah diingat. Jadi, kalau teman-teman ditanya tentang fungsi dan tugas arsiparis, poinnya ada 7. Jadi, mulai dari menjaga terciptanya arsip sampai menyediakan informasi. Sementara kewenangannya ada 3. Yang 2 adalah menutup akses, yang 1 adalah melakukan penelusuran. Sehingga jawaban nomor 43 adalah A. Begitu ya cara belajarnya, cara mengenal. Kita lanjutkan ke nomor 44. Yang termasuk dalam jenjang arsiparis keterampilan adalah sebagai berikut. Kecuali A. Arsiparis pemula, B. Arsiparis terampil, C. Arsiparis mahir, D. Arsiparis. Nomor 44 jawabannya adalah D. Jadi dalam jenjang keterampilan akan ada 4. Yang pertama adalah arsiparis pemula, arsiparis terampil, arsiparis mahir, dan arsiparis penyelia. Jadi jawaban yang dikecualikan adalah yang D. Kita lanjutkan ke nomor 45. Yang termasuk dalam jenjang arsiparis keahlian adalah sebagai berikut. Kecuali A. Arsiparis pertama, B. Arsiparis muda, C. Arsiparis madya, D. Arsiparis penyelia. Saya yakin teman-teman benar menjawabnya, karena saya tadi sudah sebutkan bahwa arsiparis penyelia adalah masuk dalam jenjang arsiparis keterampilan. Nah, sementara dalam jenjang arsiparis keahlian ada 4 jenjang juga. Yang pertama adalah arsiparis pertama, yang kedua arsiparis muda, yang ketiga arsiparis madya, yang keempat arsiparis utama. Jadi yang dikecualikan adalah poin D. Kita lanjutkan ke nomor 46. Yang bukan merupakan naskah dinas arahan adalah A. Peraturan, pedoman, dan surat edaran. B. Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis, instruksi, dan SOP. C. Keputusan dan surat perintah. D. Surat perjanjian, surat kuasa, dan berita acara. Jadi begini cara memahaminya. Naskah dinas arahan itu ada 3 macam. 1. Naskah dinas pengaturan, kedua naskah dinas penetapan, yang ketiga naskah dinas penugasan. Opsi A isinya adalah naskah dinas pengaturan. Opsi B juga naskah dinas pengaturan. Opsi C yang keputusan itu masuk dalam naskah dinas penetapan, dan surat perintah masuk dalam naskah dinas penugasan. Sehingga yang bukan merupakan naskah dinas arahan adalah opsi D, karena dia termasuk dalam kategori naskah dinas khusus. Nomor 47. Yang bukan merupakan naskah dinas khusus adalah, jadi kalau tadi sudah disebutkan, ini saya uji sekali lagi. A. Surat perjanjian dalam negeri dan perjanjian internasional. B. Surat kuasa, berita acara, dan surat keterangan. C. Surat pengantar dan pengumuman. D.
nota dinas dan disposisi. Jadi jawaban nomor 47 juga D, karena A, B, dan C adalah naskah dinas khusus. Sengaja saya sering buatkan soal-soal yang sifatnya kecuali atau bukan untuk bisa menyajikan informasi yang lengkap kepada teman-teman. Kalau model soalnya begini, A, B, dan C adalah naskah dinas khusus, maka teman-teman bisa langsung menggunakan sebagai sarana pembelajaran bahwa naskah dinas khusus isinya adalah seperti yang saya sudah tampilkan itu, A, B, dan C. Sementara nota dinas dan disposisi adalah naskah dinas korespondensi internal. 48. Penggunaan cara penandatanganan surat dinas dengan skema atas nama mempunyai ketentuan sebagai berikut, kecuali A. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang. B. Pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang. C. Nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan A.N. D. Penandatangan surat bertanggung jawab penuh atas isi surat. Silakan dijawab. Jadi jawaban yang benar dari nomor 38 lagi-lagi adalah D. Jadi ini saya sengaja buatkan opsi yang mirip. Jadi antara poin D dengan poin A dan B itu mirip-mirip. Sehingga ini bisa menjadi jebakan. Nah, dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas itu diatur bahwa pelimpahan kewenangan, skema penandatanganan atas nama biasanya dilakukan satu jenjang di bawahnya. Itu ketentuannya seperti yang saya cantumkan A, B, dan C itu. Kita lanjutkan ke 49. Bocorannya, soal semacam ini juga keluar pada tes SKB tahun lalu. Jadi teman-teman perlu perhatikan, dan ini sudah saya buatkan kontennya pada video saya yang berjudul arsip asli, kopi, pertinggal, dan tembusan. Ini dia soalnya. Pengertian dari arsip asli yang tepat diwakili oleh pernyataan pada opsi titik-titik. Opsi A, arsip yang tercipta pertama kali sebagai dasar penggandaan. Opsi B, arsip yang disimpan oleh penciptanya untuk kepentingan operasional. Opsi C, arsip yang tercipta secara serentak dengan aslinya melalui alat penggandaan. Opsi D, hasil penggandaan yang ditujukan ke alamat lain selain yang tertera pada tujuan surat. Silakan jawab. Jawaban nomor 49 yang benar adalah opsi A. Jadi arsip asli seperti yang saya sudah sampaikan pada video saya sebelumnya, setidaknya punya 3 kemungkinan pengertian. Yang pertama adalah arsip yang tercipta pertama kali sebagai dasar penggandaan. Yang kedua adalah arsip yang dinyatakan asli oleh penciptanya. Yang ketiga adalah arsip yang tercipta pertama kali yang dibedakan dengan setiap penggandaan berikutnya. Jadi secara fisik memang beda. Nomor terakhir yaitu nomor 50. Pengertian dari pertinggal yang tepat diwakili oleh pernyataan pada opsi titik-titik. A. Arsip yang tercipta pertama kali sebagai dasar penggandaan. B. Arsip yang disimpan oleh penciptanya untuk kepentingan operasional. C. Arsip yang tercipta secara serentak dengan aslinya melalui alat penggandaan. D. Hasil penggandaan yang ditujukan ke alamat lain selain yang tertera pada tujuan.
Jawaban yang benar dari nomor 50 adalah opsi B. Jadi yang A adalah pengertian dari arsip asli, yang B adalah pertinggal, yang C adalah arsip kopi, dan yang D adalah tembusan. Saya cukupkan pada sesi kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.